Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang ASN telah disahkan. Benarkah P3K mendapat uang pensiun? Menpan menyampaikan skema pensiun P3K adalah defined contribution. Apa itu defined contribution? Mari kita bahas. Undang-undang ASN tidak disebutkan secara spesifik skema pensiunan ini, sebab hanya mengamanatkan supaya ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Kita akan coba membahas statement dari Menpan RB masalah skema pensiun P3K. Saya kutip dari CNBC menyampaikan Undang-Undang ASN 2023 tetapkan P3K dapat dana pensiun. Ini skemanya. Ditayang pada tanggal 15 Oktober 2023. Pemerintah saat ini tengah menggodok skema iuran pasti atau defined contribution bagi P3K. Menpan RB Abdullah Ajwar Anas mengungkapkan bahwa undang-undang yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN, baik PNS maupun P3K, termasuk hak jaminan pensiun. Maka kini P3K akan mendapat hak seperti PNS. Kita akan lihat apakah benar-benar sama dengan PNS. Terkait kesejahteraan P3K dan ASN akan dijadikan satu sistem. Mereka akan juga dapat pensiun karena ke depan sistemnya defined contribution. Kata Anas dikutip dari keterangannya. Yang saya tahu ada dua jenis program dana pensiun di Indonesia ini. Pertama adalah defined benefit, manfaat pasti. Kedua, defined contribution, iuran pasti. Karena Menpan menyampaikan bahwa pensiunan P3K dengan skema defined contribution atau iuran pasti. Kita akan bahas dulu defined contribution. Mengenal apa itu defined contribution? Defined contribution itu adalah iuran pasti. Artinya, dana pensiun P3K akan diberikan dengan skema defined contribution atau iuran pasti. Artinya, dana pensiun tersebut didapatkan oleh P3K dari akumulasi iuran yang diinvestasikan serta hasil investasi yang dilakukan selama masa kerja. Supaya gampang dimengerti, kita akan buat contoh. Seorang P3K dibuat perjanjian oleh bupati ataupun negara defined contribution, iuran pasti 10% dari besar gaji pokok. Nanti akan dibuat satu pasal di perjanjian kontrak itu terkait dengan dana pensiun P3K dengan menganut skema defined contribution, iuran pasti. Akan ditentukan nanti di sana berapa persen dipotong setiap bulan untuk pensiun seorang P3K. Kita buatlah contoh seperti ini. Iuran pasti 10% dari gaji pokok. Seorang
P3K sarjana, gaji pokoknya 2.950.000. Maka jika dipotong setiap bulan 10% dari gaji pokok, maka besarannya sebesar 295.000 per bulan. Tentu nanti tergantung besar gaji pokok. Semakin besar gaji pokok, maka akan semakin besar tabungan pensiunan seorang P3K. Kita lanjutkan. Apabila seorang P3K dikontrak oleh pemerintah selama 10 tahun, maka ada 120 bulan. Berapa pensiun seorang P3K tersebut? Kita lihat. Uang pensiun P3K 120 bulan, karena masa kerjanya dia 120 bulan atau 10 tahun. 120 bulan dikali 295.000. Untuk 10 tahun, maka seorang P3K yang pensiun dalam kontrak kerja 10 tahun akan menerima 35.400.000 rupiah. 35.400.000 ini adalah yang ditabung selama 10 tahun atau yang dipotong oleh pemerintah selama 10 tahun. Itulah yang dikembalikan kepada P3K. Jadi tidak ada lagi tiap bulan. Ini hanya satu kali diterima. Itulah skema defined contribution. Berarti skema PNS dengan P3K saya yakin berbeda. Karena yang sekarang ini PNS menganut manfaat pasti, bukan iuran pasti. Semoga teman-teman bisa memahami. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.